Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rida Hafdi dengan NIM 2003201747. Jadi pada video kali ini saya ingin merangkum materi perkuliahan part kedua yang telah kami pelajari pada mata kuliah Advokasi dan Negosiasi Bisnis bersama dengan Bapak Wahyu Isnanda Nasution, di mana pada pertemuan kemarin kami sudah membahas mengenai negosiasi, yaitu negosiasi bisnis. Jadi sekarang saya akan menjelaskan apa dan bagaimana yang disebut dengan negosiasi bisnis. Negosiasi sendiri itu secara singkat merupakan perundingan, sedangkan negosiasi sendiri adalah upaya untuk mengatasi perbedaan pendapat antara kedua belah pihak, di mana negosiasi yang baik dan efektif merupakan negosiasi yang berdasarkan data real, akurat, dan faktual. Kemudian bagaimana daripada realita negosiasi? Realita daripada negosiasi, kebanyakan orang yaitu ingin mendapatkan yang kita inginkan dari orang lain, sedangkan realita atau kenyataannya ialah tidak semua dapat kita peroleh dalam negosiasi karena harus diakhiri dengan kesepakatan bersama. Kemudian hal lain yaitu melakukan pertukaran untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sedangkan realita atau kenyataannya ialah tawar-menawar harus mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Terus yang seharusnya dinegosiasikan apa juga? Yaitu proses menyatukan dua belah pihak yang berbeda posisi untuk suatu kesepakatan. Sehingga negosiasi tersebut juga mencakup pembicaraan diskusi, tawar-menawar, pertukaran, kompromi, perundingan, perdebatan, dan positioning. Kemudian, ada 5 hal yang perlu kita ketahui tentang negosiasi. Yang pertama yaitu apa yang Anda inginkan, kemudian konsensus yang ingin Anda buat, kemudian alternatif apa yang Anda miliki, kemudian pihak yang Anda hadapi, dan apa yang ingin Anda katakan. Kemudian kapan negosiasi itu dibutuhkan? Yaitu yang pertama yaitu ketika ada pertentangan kepentingan, kemudian perbedaan solusi, dan yang terakhir yaitu ketika peluang untuk berkompromi. Kemudian apa daripada manfaat negosiasi tersebut? Yang pertama yaitu tercapainya tujuan, di mana melalui negosiasi apa yang Anda inginkan dan bagaimana mencapainya menjadi lebih jelas. Kemudian yang kedua, memiliki otoritas lebih besar melalui negosiasi. Anda merasa memegang kendali karena harus mengambil inisiatif dan meraih kesepakatan terbaik, bukan sebagai penonton. Kemudian yang ketiga yaitu menjalin hubungan yang baik, di mana inti negosiasi mencapai kesepakatan yang memuaskan kebutuhan kedua belah pihak, sehingga terjalin hubungan yang harmonis atau sering disebut dengan win-win solution. Kemudian yang keempat yaitu mencegah dan menyelesaikan konflik melalui negosiasi, di mana pihak lain dapat melihat cara pandang Anda dan menyepakati hasil yang menguntungkan dua belah pihak. Jadi mencapai tujuan dengan cara merangkul lawan. Kemudian ada 3 ciri-ciri negosiasi yang sukses, yaitu yang pertama melibatkan komunikasi efektif antara dua belah pihak. Kemudian yang kedua, setiap pihak mengembangkan pemahaman bagaimana memuaskan pihak lain dan menyelesaikan perbedaan. Kemudian yang ketiga, kedua belah pihak menerima hasil dengan baik. Kemudian bagaimana yang disebut dengan negosiasi konvensional? Negosiasi konvensional yang pertama yaitu fokus pada kemenangan. Kemudian yang kedua bertahan keras pada posisi masing-masing, dan yang terakhir yaitu mencari kompromi berdasarkan kehendak sendiri. Selanjutnya ada 4 ciri-ciri model negosiasi konvensional, yaitu menggertak, mengancam, mengkritik, dan berdebat. Ada 4 ciri-ciri negosiasi yang efektif. Yang pertama yaitu harus mampu memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang dihadapi. Fokus pada masalah, bukan siapa yang terlibat. Bisa jadi Anda tidak menyukai lawan Anda karena suka menggertak. Misalnya jangan terjebak, tetap on the track supaya melangkah pada solusi. Kemudian yang kedua, jangan terjebak perdebatan posisi. Sadari bahwa setiap pihak berangkat dari posisi yang berbeda. Menganggap lawan negosiasi sebagai musuh, maka Anda akan terjebak pada kecurigaan dan berakhir dengan negative thinking. Yang penting berusaha menyelidiki motivasi kepentingan dan sasaran negosiasi agar dapat diambil kesepakatan.
Kemudian yang ketiga yaitu buat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. Kumpulkan sebanyak-banyak mungkin alternatif agar tidak terjebak pada satu solusi saja. Semakin banyak alternatif pilihan memungkinkan kesepakatan yang memuaskan dua belah pihak. Pilihan dapat Anda siapkan sebelum negosiasi tersebut dilakukan. Kemudian yang keempat yaitu kesepakatan harus didasarkan kriteria objektif. Jangan terjebak penampilan. Orang karismatik terdengar sangat meyakinkan selama negosiasi, namun menghasilkan kesepakatan yang tidak seimbang. Gunakan kriteria objektif yang diterima semua pihak. Lakukan cost dan benefit analisis terhadap alternatif yang ada. Selanjutnya yang kami bahas yaitu ada 4 macam profil negosiator, di mana yang pertama ada konektor. Konektor ini ciri-cirinya berpenampilan tenang dan penuh dengan perhatian, menjaga hubungan baik dan bahasa tubuhnya sangat jelas. Kemudian dia juga selalu santun. Ciri yang paling mudah untuk dikenali dalam konektor ini yaitu ruangan atau kantornya selalu rapi, kemudian terdapat foto keluarga, dan ada beberapa tanaman indoor dalam ruangannya. Kemudian ada tips bernegosiasi dengan konektor. Yang pertama, Anda harus terbuka, jujur, dan mengawali dengan pembicaraan kecil. Jangan langsung to the point, pahami kondisinya dulu, jangan langsung melakukan negosiasi. Kemudian yang kedua ada networker atau penjaring. Ciri-cirinya dia pembawaannya senang, heboh, dan ramai. Kurang memperhatikan sesuatu secara detail, sikapnya bersahabat dan menyenangkan. Tetapi tergantung juga pada perasaannya terhadap Anda. Semakin Anda disukai, semakin fleksibel dalam bernegosiasi. Sedangkan tips untuk bernegosiasi dengan networker ini yaitu jelaskan apa manfaat negosiasi yang Anda lakukan untuk dirinya dan perusahaannya, maka Anda akan mudah untuk memperoleh kesepakatan. Kemudian yang ketiga ada produser, di mana seringkali melakukan deal dengan cepat, berorientasi pada tujuan, berpikir, bergerak, berbicara cepat, dan selalu meminta gambaran secara umum. Dia juga bertanya untuk memperoleh apa yang Anda inginkan. Sedangkan tips untuk bernegosiasi dengan produser, yaitu Anda bisa menjelaskan lebih dahulu apa yang Anda tawarkan dengan cara yang menarik. Kemudian tanyakan apakah ia tertarik atau tidak. Jika yang baru Anda lakukan tersebut, maka Anda baru bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kemudian yang keempat ada analyzer, di mana mereka menyukai keakuratan data dan kerincian. Tidak suka pernyataan yang berputar-putar. Kemudian jangan berharap keputusan yang cepat ketika berhadapan dengan tipe ini, karena mereka tidak suka mengakhiri negosiasi dengan cepat. Menyukai menunda keputusan dan akan memberikan jawaban melalui email, surat resmi, atau by phone. Sedangkan tips untuk bernegosiasi dengan analyzer, yaitu Anda bisa menyiapkan dukungan data secara lengkap. Kemudian ada beberapa elemen-elemen sukses daripada bernegosiasi. Nah, elemen-elemen sukses ini sangat banyak, di mana diantaranya terdapat sasaran yang jelas, Anda dapat memahami pokok daripada permasalahan, kemudian strategi atau rencana negosiasi yang jelas, kemudian adanya taktik negosiasi yang tepat, sikap saling menghormati antara Anda dengan lawan, kemudian informasi lawan negosiasi yang harus Anda dapatkan, komunikasi yang efektif, positive thinking, terbuka untuk bertukar ide, mau berkompromi, dan bangun kesepakatan atau win-win solution, kemudian bisa juga dengan mengevaluasi implementasi. Terkadang, perdebatan sering terjadi dalam negosiasi, maka dibutuhkan keterampilan dalam berargumen. Nah, langkah pertama yang dapat Anda lakukan yaitu pikirkanlah sesuatu yang mungkin, seperti buat asumsi dan dukung dengan data, kemudian jelaskan asumsi tersebut, buatlah alasan yang jelas, jelaskan konteks dan berikan contoh. Motivasi orang lain untuk menerima pandangan Anda dan siap menerima perbaikan. Kemudian dengarkan dan tetaplah terbuka. Nah, sesudah langkah pertama dilakukan, selanjutnya langkah kedua yaitu ketahui pikiran pihak lain. Gunakan bahasa yang tidak agresif, terjemahkan alasan orang lain, tanyakan contoh cek seperti apakah Anda memahami yang Anda dengar? Nah, kemudian dengarkan dan tetaplah terbuka. Nah, mungkin sudah sangat jelas daripada negosiasi bisnis. Nah, sedangkan jika ada kekeliruan dalam negosiasi, apa yang harus kita lakukan? Kekeliruan yang harus dihindari dalam organisasi yaitu seperti menginginkan sesuatu yang berlebihan,
saling mengandalkan kekuatan, gagal mengenali kekuatan sendiri, kemudian mudah menyerah, kemudian terjebak pada satu pilihan, memiliki mental win-loss, yaitu kalah dan menang, berpikiran jangka pendek sehingga menghancurkan hubungan yang seharusnya terjalin dalam jangka waktu yang lebih panjang, terlalu banyak menekan pihak lain, kemudian menerima opini atau perasaan sebagai fakta, posisi dianggap segalanya, percaya semakin besar otoritas akan memberi lebih banyak kekuatan, kemudian banyak bicara dan sedikit mendengar, dan yang terakhir terlalu tergesa-gesa. Mungkin sudah cukup untuk video kali ini dan sudah sangat banyak pembahasan kita mengenai negosiasi bisnis, apa dan bagaimana yang dimaksud dengan negosiasi bisnis tersebut. Semoga berjumpa di lain video selanjutnya. Saya Rida Hafdi daripada mata kuliah Advokasi dan Negosiasi Bisnis bersama Bapak Wahyu Isnanda Nasution. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf dengan banyaknya kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.